Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hanif dari jurusan Ilmu Hukum semester 6. Kali ini saya akan em, membuat tata cara membuat surat somasi. Sebelum ke tata cara membuat surat somasi, saya akan menjelaskan tentang apa itu somasi. Yang pertama adalah somasi adalah eh, sebuah peringatan atau teguran. Namun dalam kitab undang-undang hukum perdata sebenarnya tidak ada istilah atau arti somasi yang tegas menyebutkan kata somasi. Somasi itu bertujuan untuk memberikan peringatan atau teguran kepada debitur agar memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bila debitur mengabaikan somasi, maka dapat dikategorikan melakukan malprestasi, sehingga dapat dituntut untuk melakukan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Selanjutnya, dalam praktek hukum, somasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teguran dan peringatan bagi debitur lalai, tapi juga menjadi bukti etikat baik kreditur yang masih berkenan memberikan peringatan demi penyelesaian dan musyawarah. Somasi juga berguna untuk mencari informasi tambahan. Selanjutnya, dasar hukum somasi diatur dalam sebuah kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 1238 dan juga pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan bahwasanya tuntutan mengenai wan prestasi suatu perjanjian hanya bisa dilakukan apabila si yang berutang tetap melalaikan kewajibannya meski telah diberi sesuatu peringatan bahwa dia melalaikan kewajibannya. Selanjutnya, manfaat dan tujuan somasi yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang tergugat supaya melakukan sesuatu yang dapat menghentikan perbuatan yang dituntut oleh penggugat. Cara ini biasanya efektif dilakukan ketika menyelesaikan kasus sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan oleh pihak pribadi secara individual atau bisa dilakukan secara kolektif melalui kuasa hukum. Begitu juga dengan pihak calon penggugat. Selain itu, somasi juga memiliki fungsi sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa. Somasi bisa dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam hukum perdata. Dalam pasal 1118 R juga disebutkan somasi tidak mewajibkan untuk diwakili kuasa hukum. Bisa dilakukan secara mandiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan somasi yaitu yang pertama, sampaikan latar belakang permasalahan di dalam surat somasi. Yang kedua, somasi harus dinyatakan perintah atau teguran. Yang ketiga, permintaan dalam surat somasi harus jelas. Yang keempat, buka ruang negosiasi. Baik, selanjutnya tata cara membuat surat somasi. Bila didasarkan pada pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi si utang adalah berlalai. Apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis, maka hal ini menegaskan bahwa somasi harus dilakukan secara tertulis. Namun tidak ada format baku dalam penulisan surat somasi. Jadi saya akan membuat surat somasi tanpa adanya dampingan dari kuasa hukum. Jadi yang pertama itu kita harus membuat eh, tempat, tanggal, nama, tempat, tanggal, surat yang dibuat. Yang pertama itu. Yang kedua, membuat pihak ident, eh, eh, kita membuat identitas pihak yang disomasi di atas ini, yaitu yang bersihkan yang terhormat, nama yang pihak disomasikan, selanjutnya alamat, serta kota. Selanjutnya, eh, kita membuat latar belakang permasalahan ini di sini. Jadi permasalahan di sini itu kan utang masih tersisa sebesar 60 juta yang seharusnya
sudah dibayar pada tanggal 5 Oktober 2020. Namun pada tanggal 5 Januari 2021 ini belum dibayarkan. Selanjutnya eh, di sini juga ada melayangkan sebuah peringatan. Selanjutnya eh, ada batas waktu bagi si berhutang untuk memenuhi prestasi. Nah, batas waktunya tuh di sini setelah surat somasi itu dibuat. Selanjutnya ada upaya hukum lanjutan apabila si yang berhutang atau debitur ini tidak merespon, yaitu di sini akan ditempuh dengan upaya hukum yang lebih serius. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya eh, kita harus eh, melakukan tanda tangan bahwa kita yang mengirimkan somasi tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.